Tak disangka, rumah yang sudah tidak berpenghuni yang terletak di perumahan Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, ternyata menyimpan 2 kerangka jasad ibu dan anak yang dikabarkan sudah meninggal sejak 6 tahun yang lalu. Anehnya, tidak ada satu orang pun yang mengetahui atau curiga mengenai 2 keberadaan manusia di dalam rumah tersebut. Padahal, jika dilihat antara jarak rumah tersebut dengan rumah yang lainnya, itu tidak begitu jauh. Lalu, sebenarnya apa yang terjadi kepada 2 korban, ibu dan anak? Mengapa mereka bisa meninggal di dalam rumah dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya? Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita ke pembahasan. Kejadian ini dapat terungkap ketika sang suami yang bernama Mujoyo Chandra mendatangi rumah kosong tersebut dan berencana akan mengambil dokumen-dokumen penting yang ada di dalam rumah pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024. Namun, karena rumah itu terkunci, Chandra berniat membongkar pagar rumahnya. Lalu, dia pun mendatangi salah satu tetangganya untuk memberitahu bahwa dia akan membongkar rumah tersebut. Menurut keterangan dari para tetangga, mereka pun kaget saat melihat Pak Chandra datang. Pasalnya, sudah 10 tahun dia tidak pernah mengunjungi rumahnya sendiri. Saat itu, Pak Chandra meminta izin akan membongkar pagar rumahnya. Sebelumnya, dia sudah datang ke Pak RT. Akan tetapi, Pak RT tidak ada di rumah, jadi meminta para tetangganya untuk mendampingi dia membongkar rumah. Akhirnya, Ibu Ai dan seorang tetangga lainnya pun ikut menyaksikan Pak Chandra membongkar pagar. Tak membutuhkan waktu lama, pagar pun berhasil dibongkar. Lalu Chandra pun masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya dia saat melihat ada 2 jasad tengkorak di dalam rumahnya yang sedang berbaring di atas kasur. Melihat kejadian itu, Chandra pun menjerit, kaget, dan mengatakan kepada tetangganya bahwa dia melihat tengkorak di kasur atas dan kasur bawah. Pada saat itu, Chandra menduga bahwa yang di atas kasur adalah istrinya dan yang di bawah kasur adalah anaknya. Setelah melihat kejadian itu, Chandra dan para tetangganya pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT dan ke kepolisian sektor Padalarang. Ketika 2 kerangka manusia ditemukan di dalam rumah, para tetangganya tentunya syok, terutama Ibu Ai, tetangga samping rumah. Dia tidak pernah menyangka selama bertahun-tahun ternyata ada 2 mayat terbujur kaku di sana. Beberapa saat kemudian, polisi pun tiba, lalu mengevakuasi 2 kerangka manusia yang ditemukan di dalam kamar. Kedua jenazah itu terlentang di atas kasur yang terpisah. Terlihat kondisi di dalam rumah yang sangat kotor. Sampah plastik berserakan, lantai keramik penuh debu, dan beberapa sisi dinding penuh dengan coretan hingga mengelupas. Beberapa dinding dipenuhi coretan, seperti pesan yang dibuat oleh Ibu Indah dan putranya, Elia Immanuel. Pesan yang diduga ditulis Indah ada 2. Pesan pertama bertuliskan, "Jika kau menikah lagi, aku harap kau jangan menyakiti istri ketigamu. Aku lihat kau sudah meminang istri baru lagi kan? Yang dari Ciamis, yang foto bersamamu itu dipakai di FB Hendra Setiawan." Di kolom komentar tertulis,
mengingat karena kau pernah gagal menjalani hubungan pada istri pertamamu yang namanya Leonie. Pesan kedua tertulis, aku meminta rumah ini diwakafkan untuk Masjid Tani Mulia. Kalau Mujoyo Chandra tidak menyerahkan untuk didirikan masjid, ini berarti sudah menjadi penjahat karena merebut hak saya dan warga Tani Mulia untuk warga. Pak RT, tolong tagih rumah ini dan harus menjadi masjid atas kematian saya. Adapun pesan ketiga yang diduga ditulis Elia bertuliskan, aku hanya meminta uang sekolah, tapi kau seperti ini. Katanya raihlah cita-citamu setinggi langit, tapi kau tidak dukung aku dengan biaya sekolah. Maafkan aku tidak bisa menjadi anak yang sempurna, karena manusia tidak ada yang sempurna. Termasuk istrimu aja kau tinggalkan, karena kau menuntut dia menjadi sangat sempurna. Tapi ketahuilah, hanya Tuhan yang sempurna. Pesan yang sangat menyayat hati itu mereka tulis di dinding. Sepertinya mereka selama ini memendam kekesalan serta kekecewaan kepada Mujoyo Chandra, tetapi tidak bisa mengungkapkannya. Menurut pengakuan para tetangga, almarhum Ibu Indah merupakan orang yang tertutup. Ibu Ai selaku tetangga, dia mengaku bahwa dulu Ibu Indah tidak tertutup itu. Sekitar tahun 2000-an, dia juga sempat menengok De Indah waktu melahirkan putranya. Akan tetapi, ketika suaminya pergi ke Cirebon, sekitar tahun 2014-2015, seiring berjalannya waktu, kedekatan dengan Indah semakin renggang. Ai memperhatikan tetangganya itu semakin tertutup. Terakhir kali melihat Indah pada tahun 2018 sebelum COVID. Setelah itu tidak pernah lagi melihat di sekitar perumahan. Bahkan suara gonggongan anjing peliharaan mereka pun tidak ada. Menurut pengakuan Ai, pada saat itu guru dan teman-teman sekolahnya Elia juga sempat menengok kondisi Elia yang sudah lama tidak bersekolah. Tetapi ketika didatangi ke rumahnya, tidak ada yang keluar. Ketua RT 10, Bapak Bambang Daryanto, mengatakan bahwa dulu Ibu Indah pernah bilang bahwa dia dan putranya akan pindah ke Sumedang dan mencari pekerjaan di sana. Lalu dia juga sempat curhat terkait masalah keluarga yang dihadapi. Indah mengatakan bahwa suaminya sudah tidak menafkahinya lagi. Sepengetahuannya pula, Indah dan suaminya, Chandra, belum bercerai karena di kartu keluarga masih tercantum status mereka sebagai suami istri. Bambang juga mengaku bahwa terakhir kali melihat korban itu di tahun 2018. Diketahui bahwa setelah ditinggalkan oleh suaminya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Indah bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu rumah tetangganya. Namun, tidak banyak informasi yang bisa digali dari mantan majikan, lantaran Indah dan anaknya dikenal sebagai sosok yang tertutup. Warga sekitar tidak curiga sama sekali, karena mengira Indah dan Elia sudah pindah rumah. Sebab pagar rumah digembok, tidak ada lampu menyala, dan di dinding di luar terpampang spanduk bertuliskan bangunan tersebut dijual. Atas kejadian ini, polisi juga memeriksa keterangan dari Mujoyo Chandra selaku suami dan ayah bagi para korban. Dari hasil pemeriksaan diketahui dia pergi dari rumah itu antara tahun 2014-2015. Usia Indah Hayati, istrinya, pada saat itu sekitar 45 tahun, dan anaknya Elia 14 tahun. Menurut keterangan, Chandra mengaku beberapa kali berkomunikasi dengan keluarganya, dan terakhir melakukan percakapan melalui WhatsApp dengan anaknya pada tanggal 1 November 2018.
Tapi pada Desember 2018 itu WhatsApp anaknya hanya centang 1 atau sudah tidak aktif. Alasan Chandra tidak pernah menengok anak dan istrinya karena dia sedang mengurus ibunya yang sedang sakit. Begitu keterangan yang bisa didapat. Dalam kasus ini, tidak ada informasi mengenai keluarga atau kerabat terdekat dari Indah untuk dimintai keterangan. Menurut Chandra, bahwa Indah diketahui sebantakara dan tidak ada informasi mengenai asal-usulnya. Saat pernikahannya pun tidak dihadiri oleh keluarganya. Namun polisi masih mendalami keterangan dari Chandra. Polisi kesulitan untuk mengungkap penyebab kematian kedua jasad tersebut. Untuk sementara, dugaan beredar bahwa keduanya bunuh diri, merujuk pada wasiat yang ada di dinding. Hal ini karena di tempat kejadian, polisi belum menemukan senjata atau bahan kimia apapun yang diduga digunakan korban untuk mengakhiri hidupnya. Namun polisi menemukan adanya informasi tentang pencarian pemesanan bahan kimia atau sianida yang dilakukan oleh Elia sang putra. Itu sebuah toko di toko online ya, terkait pembelian barang kimia. Begitu kita cek ya, itu yang dicari adalah kita menemukan adanya lembaran data terkait barang bahan yang berisi tentang nama produk, yaitu sodium cyanide murni. Namun sekali lagi, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suharsono mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan DNA dan kandungan racun oleh Pusat Laboratorium Forensik. Dugaan bahwa korban telah melakukan bunuh diri juga diperkuat dari keterangan psikolog Retno Leliani Dewi. Hal ini merujuk pada kondisi tempat tinggal yang terkunci dari dalam dan pesan-pesan yang ada di dinding yang diduga dibuat oleh korban ibu dan anak. Dalam pesan tersebut, terlihat bahwa korban sedang merasakan kekecewaan, kemarahan, dan juga kesedihan yang harus ditanggungnya sendiri. Entah akibat dikhianati, merasa tidak dipedulikan lagi oleh suaminya, atau ditinggalkan. Hal lain yang menguatkan dugaan bahwa korban bunuh diri, yaitu pesan tersebut dia harap kematiannya bisa diimbangi atau dimaafkan dengan mendapatkan pahala wakaf. Mengenai sang putra, yaitu Elia Immanuel Putra, Retno menduga emosinya terganggu akibat ketidakharmonisan orang tua, serta kekecewaan pada sang ayah. Dari kasus-kasus yang suami dan istri tidak harmonis, anak berada dalam posisi terjepit. Cara anak menangkap perselisihan orang tuanya pun seringkali tidak utuh. Jika si anak melihat ibunya tersakiti, maka dia akan memandang ayahnya sebagai pihak yang jahat. Apalagi ketika ibunya menceritakan keluh kesah secara berulang-ulang. Mirisnya, di media sosial, sang putra juga sering mencurahkan kesedihannya. Sebelum meninggal, banyak pesan-pesan yang menyedihkan yang dia buat di akun Facebooknya. Salah satunya yaitu, ungkapan hati Elia di akun media sosialnya sesuai dengan curhatan yang ditulis dia dan Indah di tembok. Selain itu, polisi juga menemukan USB dan buku tulis milik Elia, yang di dalamnya juga sama bertuliskan ungkapan kekecewaan kepada sang ayah dan sang suami. Sungguh miris apa yang sudah dialami oleh kedua korban selama hidupnya. Ternyata mereka memendam kekesalan, kekecewaan, dan kesedihan yang teramat dalam. Tidak ada orang yang bisa dipercaya untuk mencurahkan isi hati. Semua penderitaan harus mereka pikul berdua. Merasa tidak kuat atas semua penderitaan,
maka terbesitlah perasaan putus asa atau frustasi. Tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan kehidupan. Dan akhirnya mereka mengambil jalan yang salah. Mungkin itulah alasan dibalik kematian dari kedua korban ibu dan anak. Lalu bagaimana sekarang perasaan sang suami yang mengetahui bahwa orang yang selama ini dia telantarkan dan dia tinggalkan sudah tidak ada lagi di muka bumi? Menyesalkah? Sedihkah? Atau bagaimana? Adakah terbesit perasaan menyesal dan ingin meminta maaf?